Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana, NIM F1C219006. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Saya akan menjelaskan artikel mengenai pemodelan Markov switching autoregresif. Pertama yaitu pendahuluan. Pada umumnya, pemodelan runtun waktu dilakukan dengan model klasik seperti autoregressive integrate moving average atau ARIMA, autoregressive conditional heteroskedastic atau ARCH, dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity atau GARCH. Namun ketiga model tersebut tidak memperhitungkan adanya perubahan kondisi pada variabel ekonomi yang disebabkan oleh krisis ekonomi, perang, maupun sebab lain yang mengakibatkan nilai data berubah secara signifikan. Hamilton 1989 memperkenalkan model Markov switching yang juga dikenal dengan model regime switching sebagai alternatif pemodelan data runtun waktu yang di dalamnya terdapat perubahan kondisi atau regime. Pada model ARIMA, ARCH maupun GARCH, perubahan kondisi yang terjadi pada data diabaikan. Namun pada model Markov switching, perubahan kondisi dianggap sebagai suatu variabel tak teramatin, yang dalam literatur sering disebut dengan stage atau regime. Dengan memperhatikan adanya perubahan kondisi, model Markov switching dapat menangkap dinamika yang lebih kompleks dari pergerakan data. Selain itu, dengan model ini juga dapat diketahui probabilitas dari perubahan kondisi dan durasi dari masing-masing kondisi. Selanjutnya, model Markov switching dikombinasikan dengan model autoregresif yang kemudian dikenal dengan model Markov switching autoregresif atau MSAR. Model tersebut terbukti efektif diterapkan pada runtun waktu autoregresif yang di dalamnya terdapat perubahan kondisi. Metode maksimum likelihood estimation atau MLE merupakan metode yang populer digunakan untuk mengestimasi nilai parameter. Namun, dalam model Markov switching, MLE tidak dapat digunakan secara langsung karena terdapat variabel state yang tidak diketahui nilainya. Untuk itu, Hamilton 1989 menggunakan algoritma filtering dan smoothing untuk mengetahui peluang suatu data pengamatan berada pada state tertentu, kemudian mengkombinasikannya dengan metode MLE. Dalam penulisan tugas akhir ini akan dibahas model Markov switching autoregresif dan pendugaan parameter menggunakan maksimum likelihood estimation atau MLE yang dikombinasikan dengan algoritma filtering dan smoothing dari Hamilton 1989. Pemodelan tersebut diterapkan pada data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tanggal 3 Februari hingga 30 April 2014. Data tersebut diasumsikan mengikuti proses autoregresif dan di dalamnya terdapat perubahan struktur. Dan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Perubahan atau switching dapat terjadi pada rataan maupun rataan dan varian. Model dengan switching pada nilai rataan dan varian ditulis oleh Hamilton 1996 dengan YT sama dengan mu ST ditambah ET, di mana ET mempunyai distribusi kemungkinan N 0, sigma kuadrat ST. Peubah acak tidak teramatin yang sering disebut dengan state atau regime disimbolkan dengan ST, di mana ST beranggotakan 1, 2, sampai M, dan M adalah banyaknya stage. Dalam penelitian dengan variabel kurs, diasumsikan terdapat 2 stage M sama dengan 2, yaitu apresiasi dan depresiasi. Sesuai dengan karakteristik rantai Markov, bahwa nilai sekarang dipengaruhi oleh nilai di masa lalu. Maka besarnya peluang nilai ST dituliskan Hamilton 1994 dengan P ST sama dengan J
ST dikurang 1 sama dengan I, ST dikurang 2 sama dengan K, sampai M sama dengan P, sama dengan J, ST dikurang 1 sama dengan I sama dengan PIJ. Di mana nilai PIJ besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Di mana sigma M J sama dengan 1, PIJ sama dengan 1, di mana I dikali J sama dengan 1 kali 2. Dengan PIJ merupakan peluang transisi atau besarnya kemungkinan perubahan dari stage I ke J. Kemudian nilai peluang transisi tersebut dikumpulkan ke dalam matriks peluang transisi sebagai berikut. Matriks P sama dengan, untuk baris pertama yaitu P11, P21, sampai PM1. Untuk P12, P22 sampai PM2, dan pada kolom pertama dari P11, P12 sampai P1M, dan sampai PMM. Kombinasi paling sederhana dari Markov switching dengan model runtunan waktu adalah Markov switching autoregressive atau MSAR, yaitu kombinasi antara Markov switching dengan model autoregressive. Misal YT adalah runtun waktu AR order R yang nilai rataan dan variannya dipengaruhi perubahan regime sebanyak 2. Maka Kim dan Nelson 1999 menuliskan model MS2 dikurang AR R sebagai berikut. PL YT dikurang mu ST sama dengan ET. YT dikurang mu ST sama dengan P1 dikalikan YT dikurang 1 dikurang mu ST dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah PR dikali YT kurang R dikurang mu ST dikurang R ditambah ET. Dengan ET mempunyai distribusi kemungkinan IIDN 0, sigma dikuadratkan ST, serta mu ST dan sigma kuadrat ST bernilai mu1 dan sigma dikuadratkan 1 jika proses berada pada state 1 dan bernilai mu2 dan sigma 2 dikuadratkan jika proses berada pada state 2. Keterangan sebagai berikut. YT kurang 1 sampai YT dikurang R merupakan data pengamatan, P1 sampai PR koefisien autoregresif, mu ST sampai mu ST dikurang R rataan pada ST yang dipengaruhi perubahan stage, sigma kuadrat ST varian pada saat T yang dipengaruhi perubahan stage, ET residual pada saat T. Untuk menentukan suatu stage adalah apresiasi atau depresiasi. Hamilton 1994 mempertimbangkan melalui nilai mu ST dengan ketentuan bahwa mu1 kecil daripada mu2 kecil daripada mu1. Di mana dalam penelitian ini ST sama dengan 1 merupakan state saat rupiah mengalami apresiasi, sedangkan ST sama dengan 2 merupakan state pada rupiah mengalami depresiasi. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis runtun waktu adalah stasioneritas. Suatu runtun waktu dikatakan stasioner jika YT sama dengan mu dan varian YT sama dengan sigma kuadrat. Konstan untuk semua T. Stasioneritas terbagi menjadi stasioneritas dalam min dan stasioneritas dalam varian. Pengujian stasioneritas secara visual dapat dilakukan dengan membuat plot, sedangkan secara statistik, pengujian dilakukan dengan uji Bartlett dan uji akar unit augmented di Fuller. Uji Bartlett merupakan pengujian formal untuk mengetahui homogenitas varian dari A kelompok sampel yang diuji. Dalam analisis runtun waktu, varian yang homogen diartikan sebagai varian yang nilainya bersifat konstan, sehingga data dikatakan stasioner
dalam varian. Montgomery 2005 merumuskan H0, di mana H0 yaitu sigma 1 dikuadratkan sama dengan sigma 2 dikuadratkan sama dengan sigma A dikuadratkan, yang merupakan varian homogen, dan H1 yaitu paling sedikit ada 1 sigma I dikuadratkan yang berbeda untuk I sama dengan 1, 2, sampai alfa atau varian tidak. H0 ditolak, varian tidak homogen pada tingkat signifikan alfanya jika X0 kuadrat lebih besar daripada X alfa A dikurang 1 kuadrat. X0 kuadrat sama dengan 2,3026 kali Q per C. Q sama dengan N dikurang A dikalikan log S P dikuadratkan dikurang sigma A. I sama dengan 1. NI sama dengan 1 dikali log SI dikuadratkan. C sama dengan 1 ditambah 1 per 3 dikali A dikurang 1 dikali sigma A I sama dengan 1, NI dikurang 1, diinverskan dikurang N min A pangkat min 1. SP kuadrat sama dengan sigma A, I sama dengan 1, NI dikurang 1, dikali SI kuadrat per N dikurang A. Keterangan S1 kuadrat yaitu varian sampel kelompok I, N banyaknya seluruh sampel, NI banyaknya sampel pada kelompok I, SP dikuadratkan varian gabungan. Dalam uji augmented Dickey-Fuller, stasionaritas diperiksa dengan menentukan apakah polinomial autoregresif memiliki sebuah akar tepat pada lingkaran unit atau di dekat lingkaran unit. Brockwell dan Davis 2002 merumuskan H0 yaitu Pi sama dengan 1, data tidak stasioner, dan H1 Pi kecil dari 1, data stasioner. H0 ditolak jika toto Pi nu kecil daripada T bintang, atau jika nilai probabilitasnya kecil dari alfa. T bintang nu sama dengan Pi bintang Pi topi 1 dibintangkan per SE topi dikali Pi 1 topi dibintangkan. SE topi Pi 1 topi dibintangkan sama dengan S sigma dari N sampai di mana T-nya sama dengan dimulai dari 2, YT dikurang 1 dikurang Y bar dikuadratkan, kemudian pangkat min 1 per 2, S sama dengan sigma NT sama dengan 2, gradien dari YT dikurang Pi topi 0 dibintangkan dikurang Pi topi 1 bintang, YT kurang 1 dikuadratkan per N kurang 3. Untuk variabel ekonomi agar diperoleh data yang stasioner, dapat digunakan alternatif yaitu dengan menggunakan nilai return. Salah satu rumus yang digunakan untuk menghitung nilai return adalah RT sama dengan ln YT per YT kurang 1. Di mana RT nilai return pada periode T, YT nilai data pada periode T, YT kurang 1 nilai data pada 1 periode sebelum T. Untuk menunggu nilai dari masing-masing parameter pada model, dilakukan estimasi parameter dengan metode maximum likelihood estimation atau MLE. Langkah yang dilakukan adalah menentukan fungsi densitas untuk kemudian dibentuk menjadi fungsi log likelihood. Untuk analisis yang sederhana, digunakan model MS2 dikurang AR1. Fungsi densitas dari model tersebut dituliskan sebagai berikut. Di mana omega T dikurang 1 itu sama dengan YT kurang 1, YT dikurang 2 sampai Y min R ditambah 1. Dan untuk tetanya yaitu mu1, mu2, sigma 1 di kuadrat, sigma 2 kuadrat, P11, P22, dan Pi1. Transpose, di mana itu populasi parameter model MS2 dikurang AR1, dan untuk
omega T kurang satunya itu populasi data pengamatan. Fungsi densitas YT bergantung pada nilai ST dan ST dikurang 1, sedangkan kedua nilai tersebut nilainya tidak diketahui secara langsung, melainkan diketahui berdasarkan karakteristik data pengamatan. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat fungsi densitas bersama dari YT, ST, dan ST kurang 1 sebagai berikut. Lihat pada artikel bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung peluang nilai suatu stage pada saat T berdasarkan informasi data pengamatan hingga saat T kurang 1 dituliskan sebagai berikut. Seperti yang ada pada artikel. Dengan nilai P, ST sama dengan J, ST kurang 1 sama dengan I, merupakan probabilitas transisi dari rantai Markov dengan 2 stage. Fungsi densitas YT diperoleh dengan menghitung kemudian menjumlahkan fungsi densitas bersama untuk setiap kemungkinan nilai ST dan ST sebagai berikut. Terlihat pada jurnal. Proses filtering dijalankan untuk mendapatkan peluang nilai suatu stage pada saat T berdasarkan data pengamatan hingga saat T. Proses ini dijalankan secara iteratif dari T sama dengan 1, 2, sampai T. Hasil dari proses filtering adalah nilai filtered stage probability yang dinotasikan dengan P, ST sama dengan J, omega T, Theta. Berikut adalah persamaan yang dituliskan oleh Kim dan Nelson 1999 untuk proses filtering. Ini bentuk persamaannya. Sehingga nilai filtered state probability suatu state dapat dihitung dengan P, ST sama dengan J, omega T, Theta sama dengan sigma M, I sama dengan 1, P, ST, J, ST dikurang 1 sama dengan I, omega T, Theta untuk I, J sama dengan 1, 2. Yang digunakan untuk memulai proses filtering pada saat T sama dengan 1 adalah sebagai berikut seperti pada jurnal, yaitu PS 0 sama dengan J omega 0. Yang pertama PS 0 dengan S, di mana S0 sama dengan 1. Untuk omega 0 sama dengan V1 sama dengan 1 dikurang P22 per 2 dikurang P22 dikurang P11. Dan untuk PS0-nya sama dengan 2 dan omeganya 0, omega 0 sama dengan P2, 1 dikurang P11 per 2 dikurang P22 dikurang P11. Kemudian proses smoothing. Untuk mendapatkan nilai estimasi yang lebih baik, lakukan proses smoothing di mana peluang nilai stage dihitung berdasarkan informasi dari seluruh data pengamatan. Proses ini dijalankan secara iteratif dari T sama dengan T dikurang 1, T dikurang 2, sampai 1. Hasil dari proses smoothing adalah nilai smooth stage probabilities yang dinotasikan pada P, ST sama dengan J, omega T, Theta. Berikut adalah persamaan yang dituliskan oleh Kim dan Nelson 1999 untuk proses smoothing. Terlihat pada jurnal seperti bentuk persamaannya. Kemudian persamaan di atas dihitung untuk setiap kemungkinan nilai K, kemudian diperoleh besarnya peluang ST bernilai J berdasarkan pengamatan hingga T sama dengan T sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai peluang ST melalui proses filtering dan smoothing, maka dapat diperoleh fungsi densitas dari T sebagai berikut. Berikut ini bentuk persamaannya. Dengan demikian, fungsi likelihood dan log likelihood ditulis sebagai berikut. Karena terdapat fungsi pembatas yaitu V1 dan V2 pada awal proses filtering, Hamilton mendefinisikan fungsi Lagrange dari log likelihood dengan sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai maksimum sebagai estimator, fungsi tersebut didiferensialkan terhadap masing-masing parameter dalam tetanya mu1, mu2, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, P11, P22, dan P1. Dan menyamakan dengan 0 sehingga diperoleh estimator sebagai berikut. Ini.
Selain dapat menangkap dinamika dari transisi kondisi dengan model MSAR, juga dapat dihitung durasi masing-masing stage. Durasi dari stage C dihitung dengan persamaan ED sama dengan 1/1 dikurang PJJ. Untuk mendapatkan order AR yang tepat, estimasi parameter model MS2ARR dilakukan untuk model AR orde 1 hingga 5 menurut Hamilton 1994. Pemilihan orde hingga 5 dalam AR sudah cukup layak dalam pemodelan karena runtun waktu AR merupakan proses short memory, sehingga orde yang terlalu besar akan mengakibatkan model menjadi tidak efisien. Jika nilai dari masing-masing parameter telah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah uji diagnostik. Untuk mengetahui kelayakan model, pengujian terdiri dari uji signifikansi parameter dan normalitas residual. Pengujian signifikansi parameter dilakukan dengan uji parsial terhadap masing-masing parameter. Aswi dan Sukarna 2006 merumuskan H0 theta topik sama dengan 0, parameter tidak signifikan, dan H1 theta katopi tidak sama dengan 0, parameter signifikan. H0 ditolak jika T mutlak lebih besar daripada T alfa per 2. DF sama dengan N dikurang NP, di mana NP adalah banyak parameter atau nilai probabilitas kecil daripada alfa. T sama dengan theta katopi per SE theta katopi, di mana K sama dengan 1, 2, sampai P. Pengujian normalitas residu dapat dilakukan dengan uji Jarko-Bera-Rosadi 2010 merumuskan H0 residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. H0 ditolak jika JB lebih besar daripada X alfa 2 dikuadratkan atau nilai probabilitasnya kecil daripada alfa. Dan bentuknya sebagai berikut. Keterangan N banyaknya data pengamatan, ET residual pada saat T. Jika terdapat lebih dari satu model yang lolos uji diagnositas, maka dilakukan pemilihan model terbaik dengan membandingkan nilai AKIK Information Criterion atau AIC. AIC adalah ukuran kebaikan dari model statistik yang menunjukkan seberapa tepat suatu model dengan data. Nilai AIC mempresentasikan keseimbangan optimum antara kecocokan model dengan banyaknya parameter, sehingga model yang lebih baik adalah model dengan nilai AIC minimum. AKIK 1977 menuliskan bentuk umum AIC sebagai berikut. AIC sama dengan min 2 log L ditambah 2K, di mana L nilai maksimum dari fungsi likelihood untuk estimasi model dan K banyaknya koefisien dugaan dalam model. Berikut metodologi penelitian, penulisan tugas langkah-langkah untuk mencapai penelitiannya itu menguji stasionaritas data dengan membuat plot time series, uji Bartlett, dan uji akar unit. Kemudian melakukan estimasi parameter, melakukan uji diagnostik model, dan pemilihan model terbaik. Berikut hasil dan pembahasannya. Langkah pertama adalah membentuk statistik deskriptif untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Dari output dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari 60 data course adalah sebesar 11.541.32 dengan nilai tertinggi mencapai 12.190 dan nilai terendahnya 11.215 rupiah dari grafik. Data dikatakan tidak normal karena baik kemencengan maupun keruncingan jauh dari distribusi normal yang kemencengan dan keruncingannya merupakan bentuk lonceng. Sebagai berikut, ini merupakan grafiknya. Selanjutnya adalah pengujian asumsi stasionaritas dari runtun waktu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan uji Bartlett dan uji augmented decay Fuller. Pada uji Bartlett 60 nilai kurs dibagi ke dalam 6 kelompok
dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 nilai dan nilai chi-square tabel untuk alfa sama dengan 5% adalah X alfa 6 dikurang 1 kuadrat sama dengan 11,0705. Maka diperoleh nilai statistik uji X0 kuadrat sama dengan 1,10795. H0 diterima karena X0 kuadrat lebih besar pada X alfa 6 dikurang 1 kuadrat. Uji akar unit augmented Dickey Fuller menghasilkan nilai statistik uji tau mu tau pi sama dengan min 2,449774 dan probabilitasnya sama dengan 0,1330 sehingga H0 diterima karena nilai tau mu tau pi lebih besar daripada T bintang dan nilai probabilitasnya lebih besar daripada alfa di mana T bintang untuk data sebanyak 60 adalah min 2,911730. Dapat disimpulkan bahwa data stasioner dalam varian namun tidak stasioner dalam min pada tingkat signifikan 5%. Berikut bentuk grafiknya. Ini tabelnya. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa data kurs rupiah terhadap dolar Amerika tidak stasioner dalam min namun stasioner dalam varian. Untuk memperoleh data yang stasioner dalam min dan varian digunakan data return. Selanjutnya penelitian dengan itu sebanyak 59 data. Dan model Markov switching autoregressive yang paling sesuai adalah MS2AR2 yaitu dikurang mu ST sama dengan 0,227898 dikalikan YT kurang 1 dikurang mu ST kurang 1 ditambah ET di mana ET mempunyai distribusi kemungkinan terhadap N di mana N-nya yaitu mu ST dan sigma ST kuadrat dengan mu ST-nya mu 1-nya sama dengan 0,000849 dan mu 2-nya sama dengan min 0,000892 dan untuk sigma ST kuadratnya sigma 1 kuadrat sama dengan 5,0731 dikali 10 pangkat min 11 dan untuk sigma 2 di kuadrat 1,7351 dikali 10 pangkat min 24 untuk ST sama dengan 1 dan untuk ST sama dengan 2 di mana ST sama dengan 1 yaitu apresiasi dan ST sama dengan 2 yaitu depresiasi. Jika diketahui saat T dikurang 1 return rupiah mengalami apresiasi maka peluang return rupiah pada saat T mengalami apresiasi adalah P11 sama dengan 0,947506 dan peluang return rupiah pada saat T mengalami depresiasi adalah P12 sama dengan 0,052494. Jika diketahui pada saat T1 return rupiah mengalami depresiasi, maka peluang return rupiah pada saat T mengalami depresiasi adalah P22 sama dengan 0,25324 dan peluang return rupiah pada saat T mengalami apresiasi adalah P21 sama dengan 0,746716. Dan durasi return rupiah mengalami apresiasi adalah 19,04986 hari dan durasi return rupiah mengalami depresiasi adalah 1,339198 hari. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.